Yang pertama kita bahas etika di bidang produksi. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan usaha manusia untuk menghasilkan nilai guna barang atau jasa yang berguna bagi kehidupan manusia. Tentu dalam Islam, usaha yang dijalankan harus memberikan nilai baik atau kemanfaatan maksimal serta menghindarkan segala risiko kerugian. Produksi yang menghindarkan mudarat dalam Islam tidak boleh dalam ilmu fikih, termasuk kegiatan yang haram atau dilarang untuk diproduksi. Pengusaha muslim harus memperhatikan kemaslahatan dalam memilih bahan produksi. Jangan sampai barang yang kita jadikan bahan produksi jelek dan menyebabkan penyakit. Dengan demikian, dapat pula kita maknai bahwa prinsip etika produksi dalam ekonomi Islam yaitu tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah barang yang diproduksi, memberikan aspek kemanfaatan untuk semua atau yang kita kenal dengan maslahat atau kemanfaatan bersama, atau kita sebut pula dengan mutualisme atau saling menguntungkan. Sebagai contoh, minuman beralkohol atau minuman keras yang diproduksi dalam Islam dilarang. Pertama, dari segi kualitas. Kualitas bahan produksi alkohol sebagai bahan pencampur minuman, kita tahu bahwa alkohol tidak baik untuk tubuh manusia. Dengan bahan produksi yang tidak baik, maka barang jadir atau minuman keras tersebut tidak layak dikonsumsi karena dapat membahayakan konsumen. Yang kedua, kita bahas tentang etika Islam dalam bidang distribusi. Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dan etika Islam dalam bidang distribusi. Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen melalui rantai pemasaran atau dari lokasi di mana konsumen berada. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi meluas, keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari dengan sebagian karunia Allah dan membolehkan orang-orang memiliki modal untuk berdagang, tetapi ia tetap harus berusaha agar pertukaran barang itu tetap berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, larangan ikhtiar. Ikhtiar berarti penimbunan barang, merupakan salah satu problem ekonomi cukup serius. Tidak terkecuali Islam secara normatif telah memprediksikan hal itu, tetapi juga non-muslim. Yang kedua, distribusi kekuasaan yang meluas. Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta, ras, maupun warna kulit. Yang ketiga, mencari keuntungan yang wajar. Mencari keuntungan yang wajar merupakan suatu keharusan di dalam proses ekonomi apabila para pelakunya menginginkan keuntungan. Hendaknya keuntungan yang diperoleh tidak bertendensikan eksploitasi dan ketidakwajaran. Yang keempat, keadilan distribusi. Keadilan dalam distribusi dapat diartikan sebagai pemberian kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu maupun kelompok, tanpa melebih atau mengurangi. Etika Islam di bidang konsumsi.
Di bidang ekonomi, etika Islam berarti seseorang ketika menggunakan barang atau rezeki harus dengan cara yang halal. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang akan baik untuk dikonsumsi maupun diproduksi adalah bentuk syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Konsumsi dan pemuasan kebutuhan tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibat. Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka maqasid al-syariah, di mana tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Imam Al-Ghazali telah membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Menurut Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Demikian pula dalam hal konsumsi, besarnya berkah yang diterima oleh konsumen tergantung frekuensi konsumsinya. Semakin banyak barang atau jasa halal thayyib yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula berkah yang diterima. D. Prinsip dan tujuan produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Prinsip-prinsip produksi. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi antara lain dikemukakan Muhammad Al-Mubarak sebagai berikut. 1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. 2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. 3. Larangan melakukan ikhtiar. Dan 4. Memelihara lingkungan. Adapun tujuan produksi, yaitu pemenuhan kebutuhan individu secara wajar, pemenuhan kebutuhan keluarga, bekal untuk generasi mendatang, bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan menurut Ibnu Khalidun dan beberapa ulama lainnya berpendapat kebutuhan manusia dapat digolongkan kepada 3 kategori, yaitu daruriyah, hajiyat, dan tahsiriyat. Prinsip distribusi. 1. Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. 2. Antara dua penyelenggara muamalat tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab kabul dalam akad-akad. 3. Menciptakan kebaikan antara semua orang, antara kaya dan miskin. Dan 4. Mencari keuntungan yang wajar. Serta tujuan distribusi, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam distribusi seperti dalam surah Al-Taubah ayat 103 yang bermaksud menjadikan insan yang berakhlak karimah. 2. Tujuan sosial, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusuhan dan perkelahian. 3. Tujuan ekonomi, yakni pengembangan harta dan pembersihannya, memberdayakan sumber daya masyarakat, kesejahteraan ekonomi, dan penggunaan terbaik dalam menempatkan sesuatu. 3. Prinsip konsumsi. Menurut Abdul Mana bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Adapun tujuan konsumsi yaitu untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukrawi. Masalah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, atau akal. Kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti salat dan haji. Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa salat, haji, bergaul sosial, dan terhindar dari perbuatan mesum atau nasab.